Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garehel bersama saya, Mamang Goblis. Malam ini, Mamang mau membawakan sebuah cerita yang sudah terkenal. Mau tahu ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip, biar kita semua sama-sama tahu dengan sosok ini. Indonesia menyimpan banyak kisah mistis yang terkenal. Seperti cerita seram berikut ini. Kalau kalian sering menonton film, baca novel, atau sering mendengarkan podcast horor, kalian pasti tahu bahwa Indonesia itu punya banyak sekali kisah-kisah mistis. Ada yang berasal dari legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya. Ada juga yang terkenal baru-baru ini karena viral dan karena eksistensinya. Tidak hanya itu saja, di setiap daerah di Indonesia biasanya punya sosok atau cerita horor tersendiri. Saking populernya, beberapa cerita mistis dari daerah ini bahkan sampai ada yang diangkat menjadi film layar lebar. Ini membuktikan bahwa hal-hal yang berbau horor memang memiliki sisi menarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Mau tahu salah satu kisahnya yang paling populer di Indonesia? Mari kita simak videonya sampai selesai. Jangan di skip, biar kita sama-sama tahu dan tidak gagal paham. Oke? Dalam banyak literatur yang didukung cerita yang berkembang di masyarakat, sosok hantu ini berasal dari roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya. Pembunuhan itu dia lakukan setelah dia memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Konon sang suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikan anak atau keturunan. Karena tidak bisa memberikan keturunan, ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi hantu. Sosok hantu ini akan muncul menjelang maghrib untuk menculik anak-anak. Konon, anak-anak itu akan dibawa ke alam lain. Karena kisah hantu inilah muncul kepercayaan di tengah-tengah masyarakat untuk tidak membiarkan anak-anak mereka bermain keluar rumah saat menjelang maghrib, karena khawatir akan dibawa oleh hantu ini. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Hantu ini biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak tersebut atas sikap dan perlakuannya kepada anak-anak mereka sampai mereka sadar. Dan bila mereka telah sadar, konon ceritanya hantu ini akan mengembalikan anak-anak mereka tersebut. Cerita hantu ini dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak
agar tidak berkeliaran sebelum dan sesudah maghrib. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita dan sangat berbahaya. Mungkin karena takut hewan buas memasuki kawasan perkampungan di dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, sosok hantu ini dihadirkan untuk menakut-nakuti dalam rangka menyelamatkan mereka dari ancaman mara bahaya tersebut. Sosok hantu yang satu ini biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua, kurus, keriput, dengan payudara yang mencuntai, yang terlihat panjang dan menggantung, kemudian rambut acak-acakan dengan kuku-kuku tangan yang terlihat panjang. Sosok hantu ini dihadirkan dengan penggambaran umum yang sangat menyeramkan. Mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi dari orang-orang dulu untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalkan anak-anak yang seharusnya mengaji dan belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga, malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang tua. Cerita tentang adanya sosok hantu yang satu ini sudah ada dari dulu secara turun-temurun menyebar ke berbagai individu, yang sebagian daripada individu itu mungkin secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok hantu ini, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Dan nama Gombel itu sendiri berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel, Semarang. Disinyalir dahulu tempat tersebut banyak sekali orang-orang yang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segalanya. Nah, itu tadi cerita soal mitos Wewe Gombel, atau disebut juga Nenek Gombel, atau juga yang lebih populernya dengan sebutan Kalong Wewe. Jikalau ada salah ucap dan salah-salah kata dalam penyampaiannya, Mamang mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mamang menyadari masih banyak kekurangan. Dan apabila ada kritik, saran, dan juga masukan, dulur-dulur semua bisa komen seperti biasa di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya, biar Mamang lebih bersemangat lagi berceritanya. Dan tidak lupa Mamang mengucapkan banyak terima kasih. Mamang doakan dulur-dulur semua yang sudah menonton dan mendengarkan cerita misteri mistis dan horor ini diberikan kesehatan selalu, lancar jaya dalam segala hal, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga diselamatkan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Akhirul kata, saya Mamang Goblis beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.